Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu di majelis yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Ya, alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan ini sesuai dengan materi yang diberikan kepada saya, yaitu berkaitan dengan ilmu tajwid. Antum semua insyaallah ya akan menjadi para pengajar Al-Quran ya. Semini-minimalnya antum menjadi pengampu halaqah, ya tidak? Menjadi pengajar Al-Quran ya, itu bukan suatu perkara yang mudah. Jadi tidak hanya modal sing penting wani, tapi ada hal-hal yang penting yang harus antum kuasai ya. Selain itu bagaimana antum bisa memanage halaqah itu dengan baik, yaitu antum harus bisa menguasai ilmu tajwid. Karena bagaimanapun ketika antum mengajarkan Al-Quran ya, kalau antum tidak paham tajwid itu ya, bagaimana antum bisa mengajarkan dengan baik ya. Misalkan di halaqah antum ada yang bacaannya masih kurang bagus ya. Lalu antum nggak paham tajwid ya, bagaimana bisa mengajarkan ya, tidak ya. Oleh karena itu penting bagi kita ya, terutama bagi pengajar Al-Quran ya, pengampu halaqah, dia harus bisa atau menguasai ilmu tajwid ya, minimalnya tajwid dasar ya, panjang pendek ya, kemudian masalah dengung ya, atau makhorijul huruf ya, dan lain sebagainya ya, yang sifatnya mendasar. Nah, itu harus antum kuasai. Karena mengajar Al-Quran atau mempelajari Al-Quran itu adalah suatu yang sangat mulia ya, maka tentunya pahalanya besar atau kecil? Besar ya. Sebagaimana Nabi SAW ya, memotivasi kita agar kita itu semangat di dalam mengajarkan Al-Quran atau bahkan mempelajari Al-Quran. Tentunya hal itu juga berkaitan dengan ilmu tajwid, karena ilmu tajwid itu berkaitan dengan Al-Quran ya. Bagaimana antum bisa membaca Al-Quran dengan baik ya, sesuai yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ta'allama al-Qur'ana azumat qimatuhu ya, orang yang mempelajari Al-Quran maka derajatnya akan tinggi, akan agung ya kedudukannya ya, entah itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga ya, Nabi SAW bersabda, man 'allama ayatan min kitabillahi azza wa jal kana lahu thawabuha ma tudiyat ya, jadi orang yang mempelajari satu atau mengajarkan satu ayat Al-Quran ya, maka baginya pahala selama ayat itu dibaca. Coba bayangkan ketika antum mengajarkan Al-Quran kepada santri antum misalkan satu ayat saja ya, atau mungkin Al-Fatihah saja
maka pahalanya itu akan mengalir selama dia membaca Al-Quran. Ya, maka sungguh sangat besar ya pahalanya. Begitu juga ya, ini hadis yang sangat populer ya, yang sering kita dengar, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, di sini penting ya. Di sini ada kata-kata ta'allama ya. Ini artinya poin pertama yang harus kita lakukan apa? Belajar sebelum mengajar. Jadi jangan kita hanya mengajar tapi tidak mau belajar. Jadi kita tentunya tidak akan bisa mengajarkan dengan baik ketika kita tidak mau belajar. Oke. Ya, kita mulai dari dasar ilmu tajwid atau biasa disebut dengan mabadiul ilm. Ya, di sini kita membahas tajwid, maka mabadiul ilmi tajwid. Jadi dasar-dasar ilmu tajwid ya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Muhammad ya, bin Ali As-Sabban ya, ini beliau seorang ahli bahasa ya. Beliau mengatakan inna mabadi'a kulli fannin asyrah al-hadd wal mawdu'u thumma thamra wa fadduhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari' masail wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haja syarafa. Ya, jadi intinya di sini ada 10 dasar yang harus kita kuasai ketika kita mempelajari suatu disiplin ilmu. Ya, tidak hanya ilmu tajwid saja, ya, entah itu ilmu fikih, ilmu akidah, ya, atau akhlak, tafsir dan lain sebagainya, maka kita perlu menguasai 10 dasar. Karena sekarang kita akan mempelajari tajwid, ya, ilmu tajwid, maka kita akan mempelajari ya dasar-dasar ini. Akan tetapi tidak semuanya ya. Nah, di situ disebutkan ya 10 itu apa saja, yaitu berkaitan dengan definisinya, pokok bahasan, manfaat dan lain sebagainya. Ya, sampai 10 ya. Tapi di situ sebutkan wal ba'du bil ba'dik tafa. Kalau kita menguasai sebagiannya saja itu sudah cukup. Ya, sebagiannya saja sudah cukup ya, akan tetapi kalau semuanya bisa kita kuasai maka akan jauh lebih baik. Kita akan bisa menguasai dengan baik ilmu tersebut ya. Tapi nanti kita akan sebutkan beberapa saja ya. Ya. Pertama di situ berkaitan dengan itu jelas nggak tulisannya, Mas? Jelas ya? Ya, jadi pertama berkaitan dengan definisi ilmu tajwid. Ya, secara etimologi, apa itu etimologi? Secara bahasa ya. Jadi tajwid itu secara bahasa adalah dari kata jawwada yujawwidu, kan tajwidan. Ya, berarti tajwid itu apa? Istim masdar ya. Yang berarti apa? Membaguskan. Apa? Memperbaiki, atau bisa juga ya tajwid itu bermakna hasana yuhassinu tahsinan. Nah, yang artinya apa? Membaguskan ya. Jadi apa? Tajwid itu adalah memperbaiki atau membaguskan. Jadi sebagian ulama itu ada yang membedakan ya antara tajwid dan tahsin. Biasanya kalau tajwid itu ya berkaitan dengan materi atau teori, jadi lebih ke pendalaman teori. Kalau tahsin itu apa? Ke praktek ya. Ya, jadi sini secara bahasa adalah membaguskan atau memperbaiki ya. Adapun secara terminologi atau secara istilah ya, bahwa tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu ya. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya ya. Jadi bagaimana kita itu bisa mengucapkan huruf-huruf itu sesuai dengan makhrajnya ya. Begitu juga di dalam pengucapan tersebut disertai dengan memberikan hak dan mustahaknya. Apa itu hak mustahak? Ya.
Hak itu berkaitan dengan sifat-sifat huruf yang sabit ya. Jadi misalkan kalau huruf itu ketika dalam keadaan sukun, misalkan huruf-huruf qalqalah atau huruf qalqalah ya. 5 huruf yang ba, jim, dal, ta dan qaf. Ketika dalam keadaan sukun maka dia ada sifat qalqalahnya. Nah, ini sifat asli ya. Jadi hak itu maksudnya adalah sifat asli yang selalu melekat pada huruf tersebut, atau huruf yang selalu diucapkan itu dengan sifat tebal dan lain sebagainya. Itu hak ya. Maksudnya hak huruf itu maksudnya adalah sifat-sifat yang melekat ya, atau sifat-sifat asli. Kemudian mustahak, apa yang dimaksud dengan mustahak? Mustahakul huruf itu artinya adalah sifat yang terkadang itu muncul ya, misalkan seperti apa namanya tadi ya, pengucapan huruf-huruf tebal ya, atau isti'la tadi ya, pengucapan huruf isti'la ya, ketika kita ucapkan maka akan muncul sifat namanya sifat tafkhim, misalkan di sini disebutkan ya, sifat tebal ya, dan lain sebagainya ya. Kita tidak membahas secara detail, insyaallah, ini hanya pengantar saja. Kemudian pokok bahasan ilmu tajwid itu apa? Ya kalamullah ya. Jadi kalau di sini sebutkan kalamullah berarti hadis termasuk enggak? Enggak termasuk ya. Jadi pokok bahasan ilmu tajwid itu adalah kalamullah. Jadi terkadang kan ada yang tanya, Ustaz, kalau misalkan hadis itu bacanya pakai tajwid enggak? Innamal a'malu binniyat misalnya. Apakah seperti itu? Ya enggak begitu juga ya. Karena ilmu tajwid ya berkaitan dengan kalamullah ya. Atau orang adzan misalkan Allahu akbar, Allahu akbar. Itu harusnya 2 harokat Allahnya. Ya, biasanya kalau orang-orang baru belajar tajwid itu awal-awal biasanya seperti itu. Rotok kemaki gitu. Ya. Itu ya. Jadi pokok bahasan ilmu tajwid apa? Kalamullah ya. Ya. Lalu apa manfaatnya ketika kita mempelajari ilmu tajwid? Manfaatnya yang pertama adalah kita mampu membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Muzammil apa bunyi ayatnya? Warattilil Qur'an tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Maksudnya apa tartil? Ya, kita bisa mengucapkan apa huruf-hurufnya itu dengan baik, sesuai dengan makhrajnya, kemudian hukum-hukumnya juga sesuai. Nah, itu tartil ya. Kemudian juga manfaatnya adalah agar kita itu terhindar dari lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, yang dimaksud dengan kesalahan itu bisa dengan kesalahan jali maksudnya ya. Jadi kesalahan jali itu adalah kesalahan yang berat yang dapat apa? merubah makna. Ya, misalkan antum baca siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Nah, ini khafi atau jali? Ringan atau berat? Berat ya, karena dapat merubah arti. An'amta ya, ta itu berarti apa? Artinya kamu, tu saya. Ya, berubah artinya. Atau misalkan ya, lain syakartum la azidanakum. Lalu kita baca lain sakartum pakai sin ya. Apa sakartum? Mendem ya. Jadi kalau kamu mendem aku tambah gitu ya, harusnya kan syakartum syukur ya. Kalau kamu syukur aku tambah. Nah, tapi karena banyak sin sakartum ya, jadi berubah maknanya. Nah itu, jadi sampai merubah makna, ini kesalahan jali atau berat ya. Kemudian kalau khafi ini tidak sampai merubah makna, misalkan salah panjang pendek tapi yang tidak sampai merubah makna, misalkan yang memanjangkan, yang harusnya dipanjangkan 4 harokat tapi dibaca 2 harokat. Nah ini kan nggak sampai merubah arti. Nah ini kesalahan khafi atau ringan ya. Kemudian keutamanya adalah keutamaan ilmu tajwid ini adalah karena ilmu tajwid itu berkaitan dengan kalamullah ya, ada kaitannya dengan Al-Qur'an,
maka menjadi mulia. Karena segala sesuatu jika dia ada kaitannya dengan Al-Quran maka akan mulia. Ya. Nabi SAW ya, ada termasuk Nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ramadan bulan yang paling mulia. Kenapa? Ya karena Al-Quran itu tadi. Ya, jadi segala sesuatu ketika ada kaitannya dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia. Baik. Kemudian peletak dasar ilmu tajwid. Siapa? Bapaknya ilmu tajwid itu siapa? Ya. Nah, di sini sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali atau Abu Ubaid Al-Qasim. Ya. Ada juga yang mengatakan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya. Akan tetapi yang pendapat yang paling banyak diambil oleh para ulama, jumhur ulama, ya, adalah siapa? Ini Abu Muzahim Musa bin Abdullah Al-Khaqani. Ya. Ini ada, dia punya karangan namanya Qasidah Khaqaniyah. Nah, ya kenapa para ulama ya lebih menguatkan bahwasanya ya bapak ilmu tajwid ini adalah Abu Muzahim ini? Karena setelah Abu Muzahim ini itu banyak bermunculan para ulama-ulama tajwid. Jadi karangannya itu sangat berpengaruh sekali. Ya. Oleh karena itu, ya jumhur ulama mengambil ini siapa? Abu Muzahim adalah sebagai peletak dasar ilmu tajwid. Akan tapi kalau misalkan secara praktek itu sudah mesti ya. Kalau tajwid ya pertama kali siapa? Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, kemudian terus sampai kepada kita secara mutawatir ya. Itu. Kemudian dasar dari pensyariatan kita dianjurkan untuk apa namanya membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid ya. Maka ya tadi ya Al-Muzammil ayat 4 tadi ya warattilil Qur'ana tartila. Kemudian juga banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa kita dianjurkan membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid ya. Baik. Baik, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang nun sukun apa? Nun sukun wa tanwin dan mim sukun, yaitu berkaitan dengan dengung ya. Nah sebelumnya ya nun sukun dan tanwin. Nah, ini kan kita sering juga ini kalau buka buku tajwid itu bab pertama Pak, nun sukun dan tanwin. Kenapa bisa begitu? Coba saya tanya, nun sukun apa? Nun sukun apa Mas? Nun mati ya. Kalau nun yang tidak berharokat benar nggak? Salah. Nun sukun adalah nun yang tidak berharokat. Benar atau salah? Ya. Sekarang saya tanya, harokat ada berapa? Kalau antum nggak tahu kebangetan. Calon-calon ustadz nggak tahu harokat. Tapi memang ada seperti itu. Ya ada. Harokat nggak tahu. Yang penting kalau di atas tuh A, di bawah I, yang begini U. Yang penting begitu. Ada juga. Ya. Tapi kalau ditanya ini fathah, dhammah, kasroh nggak tahu. Ada berapa? 3 atau 4? 4. Apa saja? Fathah, kasroh, dhammah, sukun. Oke. Harokat itu artinya bergerak ya nggak? Kalau sukun itu ya lawannya, lawannya bergerak, berhenti ya nggak? Kalau berhenti sama bergerak itu sama atau beda? Ya beda. Berarti sukun itu, nun sukun itu sukun itu termasuk harokat bukan? Ya enggak ya. Jadi harokat itu cuma 3, fathah, dhammah, kasroh. Sukun ya bukan harokat ya. Jadi jangan sampai nih antum nanti ngajarkan kepada murid-murid antum
ya. Tanda baca itu 4 ya. Yang terakhir sukun. Nah, jangan sampai sebelum ya. Jadi tanda baca hanya ada 3. Baik. Ya. Ya tadi ya, nun sukun adalah nun yang tidak berharokat. Ya, jadi setiap huruf yang tidak berharokat itu berarti sukun. Ya. Nah, kemudian dia entah itu dalam keadaan wasol maupun wakof tetap dibaca sesuai dengan aslinya. Ya. Maksudnya tidak berubah ya. Ya, mau dia di tengah maupun di akhir ya, nun sukun tetap dibaca sesuai dengan aslinya. Baik. Nah, ini dia. Ya, kenapa tanwin itu selalu dikaitkan dengan nun sukun? Ya. Karena tanwin adalah asalnya adalah apa? Nun sukun. Misalkan kita ucapkan gini, kitabun. Terdengar nggak nun sukunnya? Kitabin. Terdengar? Terdengar. Ya. Nah, di sini jelaskan ya bahwa nun sukun zaidah tambahan, maksudnya tanwin itu adalah nun sukun zaidah tambahan yang terdapat pada akhir isim. Ya, jadi biasanya di akhir isim ya, ketika wasol dan tidak secara rosem penulisan ketika wakof. Artinya apa? Tanwin itu hanya dibaca ketika dalam keadaan wasol saja. Kalau wakof berarti tidak dibaca. Ya tadi ya, jadi asal tanwin itu adalah nun sukun yang hanya diucapkan tapi tidak ditulis. Paham sampai sini? Ya, makanya kenapa setiap kita buka buku tajwid itu masih ada nun sukun dan tanwin. Nah, itu karena ada hubungannya ya. Baik. Ya. Ya, sekarang hukum nun sukun dan tanwin. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri ya, pengarang yang paling terkenal itu apa? Tuhfatul Atfal. Sering dengar ya? Nah, itu pengarangnya adalah Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah. Ya, beliau berkata, linnuni intaskun wanit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Ya. Nun sukun dan tanwin itu ketika dia bertemu dengan huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah selain alif ya, selain alif, maka di situ ada 4 hukum ya. Nah, apa saja hukumnya? Nah, yang pertama adalah idhar ya, kemudian idgham ya, idgham ada 2, bi gunnah atau bila gunnah, kemudian ada iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa ya. Baik ya, sekarang ada idhar halqi. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang idhar halqi ya, apa yang dimaksud dengan idhar ya? Idhar itu secara umum adalah mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa ada tambahan gunnah pada huruf yang diizharkan. Maksudnya huruf yang diizharkan itu adalah nun sukun atau tanwin. Jadi tidak ada gunnahnya. Ya, jelas ya, kalau bisa kita katakan seperti itu. Nah, adapun idhar halqi yaitu terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tenggorokan. Nah, makanya di sini disebut dengan idhar halqi. Apa artinya tenggorokan. Nah, jadi huruf-hurufnya idhar halqi itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, maka cara membacanya adalah di situ jelas tanpa mendengung. Nah, ini huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya ada 6: hamzah, ha, kha, ain dan ghain. Ini 6 huruf ya yang ada di idhar halqi. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Jamzuri rahimahullah, fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun ruttibat fal ta'rifi. Jadi yang pertama itu adalah hukum idhar ya, yang mana di situ terdapat 6 huruf
ya. Apa saja? Hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatan. Ya, maksudnya muhmalatan itu yang enggak ada titiknya, ya. Jadi ain sama ha ada titiknya? Tidak ada. Ya, makanya namanya muhmal. Jadi muhmalah, ya. Jadi kalau ada titiknya itu namanya mu'jamah, ya. Seperti ghain dan kha. Itu kan ada titiknya, namanya mu'jamah. Ya, jadi 6 huruf apa saja? Huruf idhar halqi. Ya. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Nah, ini 6 huruf, ya, yang masuk dalam hukum idhar halqi. Jadi setiap nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 6 huruf ini, ya. Nah, ini kan huruf tenggorokan, ya. Kalau hamzah itu keluar dari tenggorokan bawah, ya. Hamzah sama ha, aha. Kalau naik di tengah-tengah sini keluar huruf ain dan ha. Aha, aha. Naik tenggorokan atas keluar ghain dan kha. Nah, itu. Maka dibacanya jelas tanpa mendengung. Baik. Kita latihan, ya. Biar nggak ngantuk. Ya. Ini di sini contoh hamzah, ya. Nah, di sini perhatikan ada nun sukun bertemu dengan hamzah, maka cara membacanya jelas tanpa mendengung. Jadi tidak boleh man amana, ya. Jadi jelas setelah nun langsung a, man amana, ya. Coba sekarang tirukan, ya. Man amana. Sekarang yang tanwin kafarin athim. Sekarang contoh ha. Minhad. Qaumin had. Sekarang contoh ain. An'amta. Nah, perhatikan di sini jangan sampai terpantulkan nunnya, ya, sama mimnya. An'amta. Nah, terpantulkan. Ya. Perhatikan ketika huruf-huruf sukun itu biasanya kesalahan yang sering terjadi seperti itu. Terpantulkan, ya. Maksudnya adalah huruf selain qalqalah tentunya, ya. Jadi an'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Terpantul. Alhamdu ala. Nah, ini. Tirukan. An'amta alaihim. Sami'un alim. Ya, coba antum baca bareng-bareng, ya, dari man amana sampai sami'un alim. Ayo, 1 2 3, fadhal. Man amana kafarin athim minhad qaumin had an'amta sami'un alim. Baik. Contoh berikutnya. Ayo baca bareng-bareng. Bismillah. Wanhar. Yuk. Wanhar. Alimun hakim. Ya, perhatikan dulu. Di sini berapa harokat ini? 6. Di sini ada tanda bendera ini, ya. Nah, ini tanda apa? Ini menunjukkan panjang, ya. Kalau ada tanda seperti ini, setelahnya itu ada huruf hamzah, itu panjangkan 4 sampai 5, ya. Ma'an ghadaqa. Ayo. Ma'an ghadaqa. Ya, jadi kalau bertemu antara panjang dengan hamzah berapa harokat? 4 sampai 5 harokat, ya. Ya, di sini idhar, ya, ma'an ghadaqa. Terus, yuk. 1 2 3. Min khair.
karratun khasirah. Ya, jadi itu tadi ya contoh-contohnya. Jadi kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha, maka harus dibaca jelas atau izhar. Ya. Ya. Sekarang tanda hukum izhar. Nah, biasanya ini di mushaf cetakan Madinah ya. Jadi di sini ada tanda khusus ya. Jika di situ menunjukkan hukum izhar, yaitu nun sukun dibaca jelas apabila terdapat tanda sebagai berikut di atas nun sukun. Apa itu tandanya? Nah, seperti ini. Apa ini? Tanda apa? Sukun. Ya. Sukun ini asal muasalnya ini dari kepalanya apa? Huruf H. Ya, jadi kepalanya itu dipotong menjadi sukun. Ya, jadi zaman dulu itu nggak ada apa yang apalagi mushaf yang cetakan asli Rosem Utsmani. Ya, yang pertama kali dicetak itu nggak ada tanda bacanya, ya, nggak ada fathah, dhamma, kasrah, nggak ada, sukun nggak ada, titik juga nggak ada. Ya. Nah, itu baru disempurnakan belakangan. Ya, lama-lama belakangan ini, ya, yang mereka menyusun. Ya, atau menyusun apa kaidah-kaidah Rosem Utsmani ya, kemudian juga berkaitan dengan ilmu tajwid ya, maka di sini diberi titik ya, diberi tanda ya, dan lain sebagainya, disempurnakan agar kita mudah untuk membacanya. Oke, nah ini diantara contohnya. Nah, tadi kan hukum izhar ya, di sini perhatikan nun sukunnya ini di sini ditulis ya, jadi sukunnya itu ditulis. Nah, ini menunjukkan hukum izhar, ya, izhar hal. Ya. Di man amana, ya, nunnya ada tanda sukunnya. Begitu juga minhad, ya, di sini jelas, ya, ditulis apa sukunnya di atas nun. Kemudian kalau tanwin seperti apa? Ya. Nah, kalau tanwin maka penulisan tanwinnya itu sejajar. Ya. Seperti ini ya, jadi kalau apa tanwin atau dhammatain itu ditulisnya ada kepalanya seperti ini ya, itu menunjukkan hukum izhar. Kemudian kalau fathatain dan kasratain maka garisnya ini sejajar. Nah, ini menunjukkan apa? Hukum apa? Izhar. Nah, cara mudahnya seperti itu. Nanti kalau buka Al-Qur'an ya, apalagi yang cetakan Madinah itu nanti bisa dilihat di situ ya. Kalau hukum izhar maka penulisannya seperti ini ya, dhammah, nah ini ada kepalanya seperti ini ya. Kalau fathatain atau kasratain maka ditulis dengan sejajar ya. Contohnya seperti ini ya, alimun hakim. Nah, di sini ada hukum izhar. Nah, dhammatainnya ditulis seperti ini ya, sama. Kemudian juga adzaban, di sini tanwin bertemu hamzah ya, tanwinnya sejajar ya. Begitu juga kafarin athim. Nah, ini tanwinnya juga sejajar, kasratainnya ya. Jadi fathatain, kasratainnya ditulis sejajar. Ini menunjukkan hukum izhar. Ya, sampai sini ada yang perlu ditanyakan hukum izhar? Paham ya? Pinter-pinter ya. Baik, sekarang adalah hukum yang kedua, yaitu idgham. Apa itu idgham? Secara bahasa apa? Memasukkan, idgham. Nah, kalau kita bicara idgham secara umum, yaitu adalah menggabungkan huruf yang sukun ya, jadi huruf pertamanya itu sukun dengan huruf yang berharokat, setelahnya ada huruf berharokat ya. Kemudian sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasdid seperti huruf yang kedua, dan makhraj keduanya terucap bersamaan. Misalkan kayak gini, abba, abba, memnya kan ada tasdidnya. Nah, itu asalnya gimana itu? Ba yang tasdid itu aslinya bagaimana?
dua huruf ya. Ba yang pertama dalam keadaan sukun, yang kedua berharokat ya. Maka untuk menyingkat dijadikan satu, kasih tasdid. Nah, ketika kita membaca abba, langsung kita masukkan ke yang berharokat tersebut ya, karena ada tasdid ya, abba ya. Kalau dibaca secara terpisah abba ya tidak ya, karena idgham maka kita baca yang kedua abba, langsung ke yang kedua. Nah, itu idgham ya, memasukkan ke huruf yang berharokat ya. Nah, di sini di dalam hukum nun sukun dan tanwin ya, pada hukum idgham di sini ada dua ya, idgham bi gunnah dan bila gunnah. Bi gunnah itu disertai dengan dengung, bila gunnah tanpa dengung. Masih lama kan? Oh, gitu. Takutnya pada ngantuk ya. Udah ngantuk? Ya, bentar lagi ya. Ini huruf-huruf idgham. Ya, huruf-huruf idgham itu ada 6 ya. Ya, ra, mim, lam, wawu dan nun ya, atau biasa disingkat dengan yarmulun. Ya. Nah, jadi idgham nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 6 huruf ini ya, maka di situ ada yang harus kita penuhi, yaitu hukum idgham, yaitu memasukkan ya ke huruf-huruf yang 6 ini ya. Baik, sebagaimana Imam Al-Jamzuri mengatakan wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna atau yarmuluna indahum qad thabata ya, jadi idgham itu ya ada 6 huruf tadi ya, huruf-hurufnya adalah yarmulun ya, ra, mim, lam, wawu dan nun. Baik. Ya, jadi ketika ada nun sukun ya atau tanwin ketika bertemu dengan 4 huruf ya. Kalau tadi kan 6, sekarang yang 4 yaitu huruf apa saja? Ya, nun, mim dan wawu. Maka di situ cara membacanya adalah diidghamkan dan disertai dengan dengung. Makanya disebut dengan idgham bi gunnah ya, masuk dengung. Nah, itu idgham bi gunnah. Hurufnya 4, yanmu, ya, nun, mim dan wawu ya. Nah, di sini ya, kata Imam Al-Jamzuri lakinnaha qismani, qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima ya. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan yanmu maka harus diidghamkan dan didengungkan. Baik. Yuk, kita latihan. Ya, contoh nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, cara membacanya masukkan ke ya kemudian didengungkan atau ditahan. Tirukan faman ya'mal. Kalau saya baca seperti ini, faman ya'mal, ada dengungnya? Tidak ada ya. Itu hanya dimasukkan saja. Maka harus didengungkan, tahan. Faman ya'mal khairan yarah. Nah, ketika kita mendengungkan, usahakan keluarkan suara itu dari hidung juga. Jangan hanya dari mulut, terutama ketika bertemu dengan ya ini. Ya, jadi kesalahan yang sering terjadi itu hanya keluar suaranya dari mulut. Misalkan seperti ini. Famai. Ya, ini kosong. Nah, jadi harus keluar dari hidung juga. Bagaimana? Famai ya'mal, seperti itu. Jadi ini nggak boleh kosong. Ya. Karena pada asalnya dengung itu keluarnya dari mana? Nih, rongga hidung atau biasa disebut dengan khaysyu. Maka ketika kita ucapkan hanya keluar dari mulut saja, maka tepat tidak? Tidak tepat. Ya, jadi harus dikeluarkan dari hidung juga.
Tirukan sekali lagi. Faman ya'mal khairan yarah. Nah, kemudian begitu juga ketika bertemu dengan huruf wawu. Nah, jadi ya atau wawu ini yang sering salah. Ya, keluarkan juga suaranya dari hidung. Min wali syai'in wakil. Ya. Kemudian contoh berikutnya, ya, yaitu ketika nun sukun bertemu dengan huruf mim, maka di sini mimnya menjadi tasdid. Ya, diingat-ingat, setiap nun atau setiap mim yang bertasdid itu wajib gunnah. Apa itu gunnah? Dengung. Ya, di sini mimnya tasdid maka harus ditahan. Mimmal. Ayo. Mimmal. Khairum min. Ya, sekarang nun tasdid. Nun ketemu nun maka nunnya menjadi tasdid. Walan nusyrik syai'in nukur. Ya, jadi setiap mim tasdid atau nun tasdid wajib apa? Dengung atau gunnah. Ya, baik. Nah, coba perhatikan sebelumnya di sini nun sukun, ya, dari atas nun sukun dengan huruf ya di sini. Ini apakah dia berada dalam satu kata? Tidak, ya. Faman ini di kata pertama, kemudian ya-nya di kata kedua, ya'mal. Begitu juga nun sukunnya di sini dengan wawunya, apakah dalam satu kata? Tidak, ya. Jadi terpisah antara nun sukun dengan wawunya atau nun sukun dengan huruf ya-nya. Nah, bagaimana kalau dia itu berada di dalam satu kata? Perhatikan, maka di sini tidak berlaku hukum idgham, ya, seperti pada kata-kata berikut ini. Ya. Coba di situ perhatikan. Nah, di sini ada kata kinwanun, nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Kalau secara asal ini masuk idgham nggak? Masuk, tapi karena ini satu kata maka tidak masuk dalam idgham. Ya, begitu juga sinwanun, nun sukun ketemu wawu tapi dalam satu kata. Kemudian ad-dunya dan bunyanun, ya, nun sukun ketemu huruf ya satu kata. Ya, maka di sini tidak memenuhi syarat idgham bi gunnah tadi, ya. Karena syarat idgham bi gunnah itu apa? Harus terpisah. Makanya tadi saya katakan, ya, antara nun sukun dengan wawu atau ya-nya terpisah, tidak dalam satu kata. Nah, itu. Ya, jadi ketika berkumpul, ya, nun sukun dan wawu atau nun sukun dengan ya dalam satu kata, maka di situ diistilahkan atau disebut dengan idhar mutlak. Jadi cara membacanya adalah idhar. Jadi nggak boleh gini, qiwanun, nggak boleh. Atau ad-dunya. Nah, ini cara membacanya adalah idhar, jelas. Maka bagaimana cara membacanya? Ya, dijelaskan apa nunnya. Qinwanun, sinwanun, ad-dunya, bunyanun, seperti itu. Jadi tidak diidghamkan. Jelas sampai sini? Ya, kenapa tidak diidghamkan? Karena dalam satu kata. Ya, coba tirukan. Qinwanun, sinwanun, ad-dunya, bunyanun. Ya, jadi tidak boleh diidghamkan, ya, sebagaimana
Imam Al-Jamzuri mengatakan ya, illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Jadi kalau dalam satu kata ya berkumpul antara nun sukun dengan wawu atau nun sukun dengan ya, maka cara membacanya adalah idhar, tidak boleh diidghamkan. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Paham ya? Insyaallah. Kemudian hukum berikutnya yaitu idgham bila gunnah. Kalau bila gunnah berarti dengung tidak? Tidak, bila tanpa gunnah. Nah, di sini idgham bi gunnah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf yang berikutnya, yaitu huruf lam atau ra tanpa disertai dengan dengung. Jadi hanya masuk saja tanpa dengung. Nah, itu idgham bila gunnah. Ya. Sebagaimana Imam Al-Jamzuri mengatakan wasani idghamun bi ghairi gunnah. Ya, yang kedua itu adalah idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Ya, sama. Ya, pada lam dan ra. Ya. Jadi hurufnya apa? Lam dan ra saja, dua huruf. Ya. Ya, ini contohnya. Nah, contoh ketika nun sukun bertemu dengan huruf lam, ya di sini nun sukun ketemu huruf lam, ya min ladunhu, maka cara membacanya min ladunhu, langsung masuk. Ya. Kemudian fitnatal lahum, ya masuk saja fitnatal lahum. Ya. Kemudian yang bertemu dengan huruf ra min dan rabbika, maka cara membacanya mirra, langsung ke ra-nya mirrabbika. Ghafurun rahim, cara membacanya ghafurur rahim. Ya. Yuk tirukan. Milladun. Haknya jangan dihilangin ya. Kalau kita baca waqaf, ya haknya jangan dihilangin. Milladun. Haknya nggak dengar, ya nggak kedengaran. Milladun. Ada gitunya. Itu haknya ya. Jadi jangan dihilangin ya. Dikira orang nggak ada haknya ujungnya. Fitnatal lahum. Mir rabbik. Ghafurur rahim. Ya, itu jadi contoh idgham bila gunnah. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ya tadi syaratnya idgham bi gunnah apa tadi? Yang bertemu dengan nun sukun bertemu dengan wawu atau ya? Terpisah. Ya. Kalau gabung jadi satu berarti bacanya apa? Idhar. Ya. Apa saja 4 kata di dalam Al-Quran? Sinwan, kinwan, bunyan dan dunya. 4 itu saja. Dah. Ada yang lain? Kata yang lain? Ya, silahkan dicari kalau ada. Ya, sekarang iklab atau biasa disebut dengan qol. Nah, apa yang dimaksud dengan iklab? Yaitu mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi pada ba, ya. Mim yang tersembunyi pada huruf ba, ya, disertai dengan gunnah. Nah, jadi kalau ada nun sukun, setelahnya itu huruf ba, mesti mudahnya bibir ini itu atau mulut ini akan otomatis mengeluarkan huruf mim. Ya. Nah, maka di sini ada diganti atau menjadi huruf mim. Ya, biasanya ditandai di atasnya itu ada mim kecil. Ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, jadi setiap nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba, maka dibaca qol atau iklab, yaitu menggantinya dengan apa? Mim. Ya. Ya, sebagaimana Imam Al-Jamzuri mengatakan wasalisul iklabu indal ba miman bi gunnatin ma'al ikhfa. Ya. Jadi hukum yang ketiga adalah iklab, ya.
yang bertemu dengan huruf apa? Huruf ba. Jadi hurufnya iklab itu apa? Ba saja. Ya. Ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, ini cara pengucapannya. Ya. Bagaimana cara mengucapkannya? Yaitu menutup dua bibir, ditempelkan tanpa menekan. Jadi nggak usah rapet-rapet gitu, ya. Nggak usah ditekan. Nah, kemudian jangan lupa disertai dengan apa? Gunna. Nah, ini seperti ini. Ya. Kalau rapet banget, maka otomatis gambar bibir itu kan, gitu. Jadi neken, ya. Nah, cara membacanya adalah ditempelkan saja, ya. Nah, ini ada contohnya pada kata mim ba'di. Nah, di sini ada tanda nih. Di atas nun sukunnya ada mim kecil. Nah, ini menunjukkan diganti mim. Kemudian cara membacanya adalah tempelkan dua bibir kita tanpa menekan, ya. Kemudian disertai dengan gunna. Coba tirukan. Mim ba'di. Ya, jangan terlalu rapat ya. Mim ba'di. Amburika. Ambihum. Sami'un basir. Nah, ini berapa harokat nih? Jazaan. Nah, tadi berapa? 4 sampai 5. Jazaan bima. Syai'in basir. Ya, jadi diganti mim, kemudian didengungkan. Nah, itu cara mengucapkan iklab seperti itu, ya. Jadi tempelkan bibir kita, ya, jangan rapat-rapat, ya. Kemudian kita sertakan gunna, ya. Nah, ini tanda hukum iklab di dalam mushaf, ya. Itu biasanya ketika nun sukun di atasnya ada mim kecil. Nah, ini menunjukkan hukum apa? Iklab. Ya, contohnya tadi mim ba'di amburika ambihum. Ya. Lalu bagaimana ketika tanwin? Nah, seperti ini. Ketika dhammatain, maka dhammah, kan dhammatain itu dhammahnya berapa? 2. Kalau fathatain, fathahnya 2. Kasrotain, ya 2 kasrohnya, ya. Namanya juga kasrotain dhammatain, menunjukkan 2. Ya, jadi tanwin itu harokatnya double gitu. Ya. Nah, di sini dhammatain aslinya dhammahnya double. Tapi di sini menunjukkan hukum iklab, maka dhammah yang kedua diganti mim. Begitu juga fathatain, fathah yang kedua diganti mim, kasrotain, ya kasroh yang kedua diganti huruf mim. Ya, itu menunjukkan hukum iklab, ya. Nah, contohnya pada sami'un basir, jaza'an bima, dan syai'im basir. Ya, coba baca bareng-bareng dari mim ba'di sampai syai'im basir. Ya, 1 2 3. Fadhal. Ngantuk ini sebelah sini, ya. Ya, nggak apa-apa. Yuk. Ya, ini contoh iklan tadi sudah, ya. Dibaca apa enggak? Enggak. Salah ngantuk. Ya, yang terakhir adalah ikhfa. Ya, tadi hukum yang keempat adalah ikhfa. Ya. Ya, kalau tadi kan kita sudah sebutkan, ya, huruf-huruf, ya, hijaiyah yang bertemu dengan nun sukun dan tanwin, ya.
Tadi ada yang pertama apa tadi? Idhar itu apa saja tadi? Hamzah, ha, ain, ghain, ha dan kha. Kalau idgham yarmulun, iqlab ba. Nah, sisanya itu masuk dalam ikhfa. Nah, cara mengucapkan ikhfa adalah samar. Ya, maksudnya samar itu antara en dan eng. Kalau bahasa kitanya itu antara en dan eng. Ya. Jadi enggak en, enggak eng. Ya. Itu. Ya, tentunya disertai dengan gunna, ya. Nah, di sini. Jadi setiap nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf selain idhar, selain huruf idgham dan iqlab, nah maka di sini masuk dalam ikhfa hakiki, ya. Nah, huruf-hurufnya, nah di sini. Ya. Pada kata sifdzatsana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Ya, jadi awal katanya ini, nah inilah huruf-huruf ikhfa, ya. Jadi awal kata ini, yang merah-merah ini, ya. Nah, ini huruf-huruf ikhfa. Jadi ini dia, ya. Nah, ini kebalik, ya. Harusnya dari atas ini, ya. Jadi shad, dzal, tha, kaf, jim, shin, kaf, ya tadi. Kemudian qaf, sin, dal, ta, zai, zain apa zai? Ini zai, ya. Bukan zain, ya. Zain nama orang, Mas, ya. Zain. Ya. Kemudian fa, ta, dod dan dha. Nah, ini. Ya, ini huruf-huruf ikhfa. Ya. Nah, perhatikan ketika kita menggunnahkan pada hukum ikhfa ini, itu perhatikan yang pertama huruf setelah nun sukun atau tanwinnya. Kalau huruf setelah nun sukun atau tanwinnya itu huruf qaf atau huruf kaf, atau kaf, maka engkan. Nah, kalau bahasa kita engkan. Ya, misalkan minkum. Nah, misalkan minkum itu kan nun sukun ketemu kaf, engkan minkum. Kemudian kalau misalkan nun sukun ketemu qaf, apa? Contohnya apa? Min qabl, misalkan min qabli. Nah, maka di situ engkan min qabli, ya. Engkan. Nah, selain itu pertengahan antara en dan eng. Ya, kalau bahasa kita seperti itu. Misalkan nanti kita lihat, ya, contohnya. Nah, ini. Nah, dari sini nun sukun bertemu dengan huruf shad. Nah, tadi kan yang eng hanya qaf sama kaf. Nah, selain itu pertengahan. Nah, contohnya mansurat. Ayo tirukan. Mansurat. Birihil sarsarin. Jadi membaca ikhfa itu enggak asal yang penting eng gitu. Mangsura birihing sarsarin, enggak seperti itu, ya. Ya, yang eng itu ya tadi kaf sama qaf saja. Tirukan. Mansura birihil sarsarin. Tunzirhum azizun dzuntiqam. Wal untha. Ya, jadi enggak untha atau untha, tapi nah, hanya itu. Nah, itu ikhfa-nya itu, dengung ikhfa-nya itu, ya. Bukan atau ya. Nah, itu. Jadi harus samar, namanya ikhfa itu apa? Samar, ya.
Baik, nah, kemudian ya contoh-contoh yang lain ya ada minkum atau kiraman katibin. Ya ini. Ya bertemu kaf ya maka harus eng ya. Yang eng apa tadi? Kaf sama qaf ya. Khalas. Nah, ini contoh yang lain. Baik. Ya. Ya tadi itu berkaitan dengan nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, berapa huruf hijaiyah, Mas? Jumlahnya, Mas? 35. Banyak, Man. Berapa? 29 ya. Nah, yang masuk dalam hukum nun sukun dan tanwin itu hanya 28. Jadi alif itu nggak masuk ya. Oke. Alif tidak masuk dalam hukum nun sukun dan tanwin. Ada pertanyaan? Cukup? Semangat sekali. Ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya, kita kembalikan ke moderator.